Oke, selamat kalian yang merasa tidak diprank oleh Pertamina. Semoga informasi saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Bermanfaat ya, bermanfaat bagi yang mencari informasi ya. Hai, apa kabar? Halo semuanya, salam waras. Salam waras. Hari ini aku sangat bersyukur. Kenapa? Ya, karena aku mencetak ini barcode-nya Pertamina. Barcode-nya Pertamina. Ketika aku perjalanan jauh ya, aku mendingan ngeluarin barcode untuk beli Pertalite ya. Aku dibilang nggak keren karena nggak beli Pertamax, nggak masalah. Aku susah-susah nyetak barcode juga nggak masalah. Aku nggak repot-repot ngantri. Karena yang ngantri ternyata di prank. Oke, jadi saya dari dulu memang nggak kalau nggak terpaksa nggak beli Pertamax, karena ya dari sisi penghematan saya merasa perlu berhemat. Nah, ini orang-orang yang mengeluarkan ternyata dimakan si orang-orang Pertamina. Untuk urusan sepeda listrik kota-kota, aku sudah merasakannya. Jadi tidak usah ke Pertamina ngantre atau Pertalite atau Pertamax. Hus. Walaupun begini pelan nggak masalah. Kalau kota-kota itu kan nggak masalah, nggak perlu ngebut-ngebut ya. Jadi ini teman-teman yang beli sepeda listrik, motor listrik ya harusnya bersyukur karena merasa tidak diprank ya, jadi harusnya bersyukur. Kalau di kota-kota sudah cukup. Jarak jauh, kalau jarak jauh saya memang masih mengandalkan mobil bensin. Nah, tapi untuk kota-kota saya pakai motor listrik lah, nggak apa-apa ya. Jadi dibilang nggak keren juga nggak apa-apa, karena memakai motor kaleng, motor plastik. Kan ada yang bilang sepeda listrik itu motor kaleng, motor plastik, motor haram katanya. Nggak masalah, yang penting tidak merasakan di prank ya. Jadi teman-teman yang sudah merasa beli kendaraan listrik ya, itu dirawat di rumah supaya awet. Cara perawatannya bagaimana ya, dibaca buku panduannya bagaimana itu alurnya, dibaca apa spare partnya yang di garansi itu apa saja, nggak diperbolehkan itu apa aja, itu aja baik-baik, dilihat baik-baik dan dilakukan baik-baik. Jadi suruh servis berapa bulan sekali. Servis motor listrik, sepeda listrik itu hanya melihat kabel-kabel yang kendor-kendor supaya tidak gesek-gesek. Kalau gesek-gesek ini akhirnya akan terbakar toh. Itu ya. Jadi nggak ada ganti oli, nggak ada tune up, itu nggak ada. Nah, untuk perawatan sendiri kalau aku 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali itu untuk melihat aki seperti itu. Kabel-kabel yang kendor. Nah, bagaimana kalau kalian yang sudah mempunyai sepeda listrik, motor listrik? Merasakah kalian di prank? Jadi, ini lagi rame-ramenya ya, masalah prank-prankan ini. Sekarang kita dapat presiden baik, bawahannya yang nggak baik. Perintahnya dari presiden bagus, bawahannya yang nggak bagus, yang nggak rela. Jadi bawahannya ini penghasilannya merasa kurang-kurang ya. Seperti itu. Atau mungkin ada keperluan lain, keperluan ya politik memulitik. Jadi kalau membeli kendaraan listrik ini, yang saya bilang motor listrik, sepeda listrik ya. Kalau mobil listrik saya belum paham bagaimana kondisinya, baterainya apa ya, lipo atau ion, itu saya belum tahu. Saya belum pernah dekat dengan mobil listrik. Belum ada yang nawarin untuk review. Untuk sepeda listrik sendiri ada baterainya itu SLA, ada yang
litium ya. Jadi kemarin ada yang bilang katanya Bang, aku tuh mau beli sepeda listrik, sama tetanggaku dibilangi kalau baterai itu jangan beli yang SLA, bahaya, katanya begitu. Nah yaudah, saya jawab nggak bahaya. Kalau SLA itu malah nggak bahaya. Yang bahaya itu yang ion apa itu namanya, litium yang itu ya. Kalau lipo itu masih lumayan lah ya, belum ada kejadian karena lebih apa ya, lebih aman atau gimana ya. Tapi semuanya itu tergantung dari perawatan sebenarnya. Misalnya dari pengecasan, dari servisnya seperti itu. Terus dari kondisi kendaraannya. Nah, ada yang kemarin itu kendaraan baru ya, sepeda listrik baru. Ini hati-hati teman-teman harus hati-hati. Ini misalnya gini, pas dikontak teklek, terus kemudian nyetrum. Nah itu itu hati-hati ya. Itu kembalikan, itu pasti harus bongkar kabel bodi. Jadi kabel bodi full diganti. Itu. Jadi ini ada kejadian beli sepeda listrik dan itu harganya di atas 10 juta. Nah, ternyata sampai rumah dipakai sehari, belum ada sehari. Datang dipakai, sorenya sudah nyetrum bodinya. Jadi kalau kesetrum itu ya kayak kesetrum PLN itu ya, gitu. Makanya hati-hati, kalau seperti itu ada yang ngepong kabelnya ada yang ngepong dan itu perlu dibongkar ya teman-teman. Nah kalau sepeda listrik misalnya Aima, misalnya Goda, Overo, itu kan udah pasaran, teman-teman udah tahu, dan memang itu dari plastik. Ketika dia ngepong dia akan konslet. Kalau nggak konslet, yang nyetrum misalnya di setirnya itu pertamanya nggak keras. Misalnya pagi itu dikit cik. Nah dia nggak dirasain, kemudian siang sedikit grut. Nah kalau dibiarin nanti sore itu biasanya seperti itu, karena itu yang lepas moncek kabelnya itu lama-lama gesek-gesek gini kan. Kalau dipakai jalan gesek-gesek, lama-lama terbuka banget. Itu yang bikin nyetrum, ngepong tadi, konslet, bisa kobong, bisa terbakar itu. Nah ini aku masih baru kali ini ya ada menemukan itu motor sepeda listrik yang baru tapi nyetrum konslet. Baru kali ini, berarti itu kan kesalahan dari pabrik, bukan kesalahan dari pemakaian, bukan kesalahan dari orangnya yang beli. Itu kesalahan dari pabrik. Nah itu garansi ditukar free, bener-bener free. Jadi ditukar bodi bisa, langsung tukar motor juga bisa. Itu sudah ada satu kali kejadian, motornya konslet, ngepong, nyetrum. Nggak usah tak sebutkan mereknya ya, nggak usah tak sebutkan mereknya, dan pokoknya ada. Makanya kalau kalian beli kemudian dikontak agak kayak digigit semut, nah itu segera bilang ke toko ya, segera bilang ke toko kalau ini begini-begini, segera biar dicek sama teknisinya. Oke? Selamat kalian yang merasa tidak diprank oleh Pertamina. Semoga informasi saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Bermanfaat ya, bermanfaat bagi yang mencari informasi ya. Oke. Ya. Nih, teman-teman kalau mau belanja apa-apa ya, nih di sini. Di pojok sini atau sini ya, lupa aku. Sini kayaknya.